Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Terus ya, kita sudah katakan tadi bahwa para salaf itu mereka memahami tafsir dari makna maudhi'ul qadamain itu ada pada lafaznya. Sebagaimana Imam Az-Zahabi katakan dalam kitabnya Al-Ulu, maksud Sufyan yang dinukilkan perkataannya oleh Waqi' bin Jarrah adalah qira'atuha tafsiruha. Baca hadisnya sudah itu tafsirnya dipahami secara lafaz, begitu maksudnya. Itu juga dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dipahami juga oleh para imam-imam sebelumnya. Kalau kita mau lihat teks perkataan imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, terus Imam Abdul Aziz Yahya Al-Kinani, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, ini mereka semua salaf. Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah salaf, generasi abad-abad 2. Itu mereka pahami dan mereka punya teks, punya nafs kalam, ada perkataan dan pernyataan mereka bahwa sama dengan perkataan Sufyan, sama dengan perkataan Waqi', sama dengan maksud Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu tadi, bahwa qira'atuha tafsiruha, tafsirnya, pemahamannya adalah lafaznya. Itu supaya menghindari takwilnya Jahmiyah, karena saat itu Jahmiyah sudah banyak berkembang, dan Jahmiyah tafsirnya mirip-mirip dengan Abdul Qadir ini, mirip-mirip, sama-sama mengingkari sifat. Hanya Abdul Qadir ini mutakallimin Asy'ari, mereka menetapkan sifat ma'nawiyah, tapi sifat yang lain dipungkiri. Sementara Jahmiyah Mu'tazilah mengingkari semua sifat. Jahmiyah pakai akal, Jahmiyah Mu'tazilah mengingkari sifat karena akal, karena ilmu daruri. Sementara Asy'ari juga mengingkari sifat khabariyah dan mengingkari sifat fi'liyah karena akal juga, karena dalil ilmu daruri juga. Sama-sama pakai akal tapi hasilnya berbeda. Kemudian kata dia punya kebingungan lagi. وقعوا في الضلال من أكثر من جهة. أولا إنكار التأويل ماشي، قل السلف كثير منهم ما كان يؤول، يعني لم نقف عند هذا. Dia bilang katanya orang-orang Wahabi itu katanya ulama-ulama orang lain mengingkari takwil. Kita bukan mengingkari takwil. Kita sudah jelaskan bahwa takwil adalah tafsir. Yang kita ingkari adalah mentakwil dengan menghilangkan makna lafaz, mendatangkan makna yang baru tapi menghilangkan makna lafaz, itu yang kita ingkari. Terus كثيرا. المصيبة الثانية التي خالفوا فيها السلف أنه حملوه على الظاهر وفسروه بظاهره وهذا dia bilang kesalahan berikutnya, katanya ulama-ulama Haramain itu, Wahabi itu, memahami dari lafaz dan mentafsirkan dari segi lafaz, dari lafaz teks. Kita sudah jelaskan bahwa Imam Az-Zahabi mengatakan maksud Sufyan itu adalah tafsiruha qira'atuha, maksud Waqi' juga begitu, Imam Syafi'i begitu, Imam Ahmad begitu. Dia siapa pemahamannya hanya dari akal saja. Dia hanya dari akal saja. Kita tidak lihat dia bawakan perkataan siapa. Ulama-ulama tidak ada yang dia bawakan. Dia hanya pahami dari segi akal saja. Berikutnya, مخالف لطريقة السلف. الأمر الثالث منعوا من السكوت عنه وهذا أيضا مخالف لطريقة السلف. فإذا dia bilang katanya Wahabi, katanya kesesatan yang lain, katanya manahu an sukuti anhu, diam katanya ulama-ulama Wahabi itu tidak mau diam dan membicarakan ini, padahal katanya salaf dahulu katanya sukut anhu, mereka diam dan tidak membicarakan ini. Justru keliru. Imam Ahmad itu ada nafs kalamnya, sebagaimana dinukilkan oleh Abdul Aziz At-Tarifi dalam kitabnya apa itu, saya lupa nama kita, dalam kitabnya Aqidatu Roziyain, akidahnya Abu Zur'ah dan Abu Hatim.
apa kata Imam Ahmad? Ya, kalau kalian diam pada persoalan ini sebentar takwil yang jelek sudah berkembang lalu kalian diam, maka sukut diam itu lebih berbahaya. Makanya Imam Ahmad kan dapat cambuk toh, karena Mu'tazilah mengingkari sifat. Ujung dari mengingkari sifat adalah mengatakan Al-Quran itu makhluk toh. Fitnah yang terjadi Imam Ahmad itu, fitnah Al-Quran makhluk itu, Imam Ahmad bahkan berdebat dengan para mutakallimin sampai dia dapat cambuk, masuk penjara. Imam Syafi'i punya riwayatnya, dia debat dengan siapa? Dengan Al-Munfarid, siapa itu? Ada riwayatnya. Ibnu Qudamah juga sama, ada debatnya munazaratul Quran. Para imam besar itu mereka tidak diam pada persoalan seperti ini. Kalau diam tidak mungkin Imam Ahmad dapat cambuk. Dan riwayat banyak. Adapun yang diam seperti siapa? Misalnya gurunya Imam Bukhari, siapa namanya? Siapa lagi namanya? Saya lupa ini. Ali bin Madini, ketika ditanya oleh ditanya sama rusulnya khalifah, rusulnya khalifah itu, kekurangan bahasa ini, maksudnya ada kaki tangan khalifah yang ditanya, dan yang tugasnya pergi tanya Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari, tentang hadis ini hadis itu, untuk mau mendebati Imam Ahmad. Ceritanya nih, mereka cari juga pakar hadis karena Imam Ahmad tidak bisa didebati, pakar hadis dia. Jadi di situ Ali bin Madini itu dia diam atau dia berbicara yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Itu maksudnya karena mereka itu ditekan, takut. Imam Ahmad dalam kitab Ali bin Madini dalam kitabnya Al-Ilal, dia katakan Imam Ahmad itu kuat, dapat cambuk, kuat, masih hidup. Kalau saya kecil bisa mati dapat cambuk. Pokoknya sukut anhu, diamnya para salaf dulu karena keselamatan yang terancam. Tapi kalau seperti Imam Ahmad, dia dapat cambuk, dia berdebat malah. Imam Syafi'i berdebat. Siapa lagi? Ibnu Qudamah dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Mereka membantah pemahaman seperti ini. Oke. Kalau butuh sumber kitabnya bisa kita sertakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.